Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Calon Guru Official. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan analisis data penelitian kita menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan program SPSS. Pada video sebelumnya teman-teman kita sudah melakukan analisis deskriptif. Di video kali ini kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan data penelitian yang sama di video sebelumnya. Di video kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan melakukan uji normalitas. Kita akan melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, jika data kita berdistribusi normal, maka kita akan melanjutkan ke tahap uji Piret sampeltitas, kemudian uji homogenitas, kemudian uji independen sampeltitas. Pokoknya jika data kita normal, maka kita akan melanjutkan ke tahap statistik parametrik. Nah, jika data kita tidak normal, maka kita akan melanjutkan ke tahap statistik non-parametrik, teman-teman, yaitu ada uji Wilcoxon dan ada uji Mann-Whitney. Seperti biasa, harus mempersiapkan data penelitiannya dalam bentuk Excel. Di sini saya masih menggunakan data yang sama. Jumlah responden sebanyak 31 orang. Ini merupakan kelas eksperimen di mana menggunakan model PBL, sedangkan ini kelas kontrol di mana tanpa menggunakan model. Nah, di sini ada post-test, ada pre-test, kemudian ini angka 1 dan angka 2, 3, 4. Ini merupakan kode untuk masing-masing kelas, teman-teman. Untuk pre-test, kode kelasnya 1, post-test kode 2, pre-test untuk kontrol 3, post-test untuk kontrol 4. So, buat teman-teman silakan dibuatkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita juga memerlukan program SPSS ya teman-teman. Oke, kita kembali ke catatan. Sebelum kita ke tahap uji normalitasnya, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait konsep dasar dari uji normalitas. Di mana uji normalitas ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui analisis yang sesuai dengan data penelitian berdasarkan data berdistribusi normal atau tidak normal. Kemudian jika data berdistribusi normal maka menggunakan analisis parametrik seperti yang saya sampaikan di awal. Jika tidak normal maka menggunakan statistik non parametrik. Kemudian uji normalitas itu ada dua macam. Ada yang menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan juga ada Shapiro-Wilk. Nah, ini adalah contoh hasil dari tes normality. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke tahap uji normalitasnya. Sekarang silakan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian masuk ke tab variable view. Kemudian di sini kita akan membuatkan nama variabelnya hasil, kemudian di sini kelas. Jadi cuma ada dua variabel ya teman-teman, hasil dan kelas. Nah, untuk labelnya, karena saya menggunakan proses sains atau keterampilan proses sains, maka saya menuliskan di sini hasil proses sains. Kemudian di label kedua saya tuliskan kelas. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke kolom values. Kita ingin menginput kode kelas untuk masing-masing. Oke, post-test dan pre-test. Oke, kita akan menginputkan kode-kode ini teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Silahkan diperhatikan. Untuk value angka 1, kita beri label pretest eksperimen. Tidak usah ditahan ya, eksperimen. Kemudian 2, kita berikan untuk post-test eksperimen. Kemudian 3, pretest kontrol. Ini untuk kelas kontrol ya teman-teman. Kemudian 4, post-test kontrol. Oke, setelah seperti ini silakan klik OK. Kemudian di bagian desimal kita rubah saja ke angka 0 ya, seperti itu. Kemudian masuk ke data view.
Nah, ini adalah variabel hasil dan kelas. Nah, sekarang teman-teman kita akan menginputkan nilai dari masing-masing pretest dan posttest ini teman-teman. Caranya silahkan di copy terlebih dahulu untuk nilai pretest. Pretest untuk kelas eksperimen kita copy dulu. Kita paste, kemudian kita masukkan juga kode kelasnya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjutkan di bawah. Untuk kode kelasnya angka 2. Kita lanjutkan. Kemudian untuk pretest kelas kelas kontrol kita salin juga. Kemudian kode kelasnya. Yang terakhir posttest untuk kelas kontrol kita salin. Kemudian kode kelas. Oke. Totalnya ada 124. Oke. Nah, jika datanya sudah seperti ini teman-teman, kita sudah bisa melanjutkan ke tahap uji normalitas. Nah, caranya adalah klik tab Analyze, kemudian masuk ke Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Oke. Nah, di sini untuk variabel hasil kita masukkan ke dependent list, kelas ke factor list. Nah, setelah itu silakan klik plots. Nah, di sini teman-teman pastikan box normality plot with test ini tercentang ya. Nah, di sini deskriptifnya teman-teman juga bisa mencentang histogram jika teman-teman membutuhkan data histogramnya. Nah, tapi di video kali ini saya tidak menampilkan histogramnya ya teman-teman. Saya uncentang, kemudian kita pilih continue. Nah, setelah itu klik OK. Nah, outputnya akan keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi ada case processing summary, ada descriptive-nya, kemudian ada test of normality. Nah, kita fokus ke sini saya teman-teman. Oke, kita kembali ke catatan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, hasil yang saya tampilkan di sini merupakan hasil yang sama dengan yang baru-baru saja kita lakukan tes normality-nya. Jadi, anggaplah ini sudah saya salin ke sini, jadi kita fokusnya di sini saja. Oke. Nah, teman-teman, jika kalian sudah mendapatkan hasil dari test of normality seperti ini, maka kita membutuhkan yang namanya interpretasi apa-apa saja makna dari angka-angka yang ada di dalam test of normality ini. Nah, silakan kalian lihat di box warna merah ini. Ini adalah nilai signya. Ini adalah nilai signya, ya, signification. Nah, untuk hipotesis di penelitian ini menggunakan dua hipotesis, H0 atau hipotesis 0, data berdistribusi normal, kemudian H1, data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk kriteria keputusannya atau dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai sig atau p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Oke, jika nilai sig atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Oke, data tidak berdistribusi normal. Oke, berdasarkan interpretasi dari test of normality ini, kita lihat pretest ini ya teman-teman, pretest eksperimen PBL untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu nilai signifikansinya 0,020, lebih kecil daripada 0,5 sehingga data tidak berdistribusi normal. Oke. Sapir-Whorf juga menunjukkan data tidak berdistribusi normal sehingga kesimpulannya untuk pretest eksperimen PBL data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, post-test eksperimen PBL di mana hasilnya juga sama teman-teman, 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk pretest kontrol, ya kita lihat di sini pretest untuk kontrol, hasilnya juga nilai signifikansinya, kita lihat untuk pretest kontrol, nilai signifikansinya itu juga 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir ada post-test control. Kita lihat Kolmogorov-Smirnov nilai signya 0,00, sedangkan Sapir-Whorf
0,18 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya data tidak berdistribusi normal teman-teman. Nah, jadi di data penelitian saya kali ini semua datanya tidak normal teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jika data tidak normal ya ini, maka kita akan melanjutkan ke tahap non-parametric statistik atau uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Oke, cukup sekian teman-teman untuk uji normalitas pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Apabila teman-teman masih bingung dan memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Cukup sekian teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.